akan terjadi refresh stretching di daerah belikat. Nah, itu ada sedikit stretching di sini di leher. Ini juga kena. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya coba menjelaskan sesuai pengetahuan saya, ilmuwan saya, manfaat kesehatan berhubungan dengan gerakan sholat. Dan ternyata gerakan sholat ini sesungguhnya Allah itu tidak menetapkan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia, luar biasa manfaatnya. Sesuai dengan bidang kami sebagai terapis, saya pribadi sudah meneliti dan memang hasilnya luar biasa. Jadi kita mulai dari pertama gerakannya takbiratul ihram ya, seperti ini. Jadi ada dua. Sebelumnya saya sampaikan bahwa yang kami lakukan untuk gerakan sholat itu bersandar ke mazhab Syafi'i, mazhab yang banyak kita anut di Indonesia. Oke, jadi takbiratul ihram itu ada dua. Biasanya orang taruh di depan seperti ini atau di samping seperti ini. Nah, pada saat penarikan angkat takbiratul ihram itu, ini akan terjadi refresh stretching di daerah belikat ya. Jadi kelihatan kentara ini terasa ini. Jadi bisa teman-teman kalau untuk ngecek itu coba ya, tanda-tanda gini atau gini. Ini akan terasa di daerah belikat ini, daerah pundak ya, terrefresh. Ada stretching di situ di daerah otot daerah belikat sini, pundak sini. Kemudian takbiratul ihram umumnya kita taruh tangan di dada seperti ini ya. Mungkin ada seperti ini, mungkin ada yang seperti mazhab Maliki, kalau tidak salah di negara Maroko sana itu tangan di bawah aja, tidak ada masalah ya. Sekali lagi kami jelaskan sesuai dengan kebiasaan kami yang kami ketahui bersandar pada ulama-ulama bermazhab Syafi'i. Nah itu jadi tangannya di sini. Nah, ini bukan sekedar, jadi intinya gini, tulang belakang bentuknya itu normalnya itu kan es terbalik gitu. Usahakan selalu normal es terbalik. Jadi pada saat tangan ya seperti ini ada sedikit stretching di daerah belikat dan otot, lebih kuat di daerah lumbal sampai di sakrum sini ke ekor. Jadi ini apa ya, kelihatan ya? Yang benar-benarnya kayak gini lah. Ya, tapi jangan dipaksakan gini juga kalau lagi sholat kan. Tapi kalau kita biasa lama duduk tafakur entah sholat atau apa malam, menghabiskan sepertiga malam kita banyak duduk, kemudian sholat subuh itu terasa itu di sini. Jadi kalau posisi berdiri benar, ya, ini terasa di daerah lumbal di sini. Ya, ini bisa mencegah saraf kejepit yang banyak sekali kantangan kalian seperti itu. Jadi seperti ini, kemudian ini jadi bentuknya kayak es ya. Cuma ini kita tidak bisa perlihatkan, ini saya tidak enak buka baju, jadi bentuknya dia melengkung ini. Jadi ini terus ke sini, terus agak ke depan sedikit. Itu seperti di daerah lumbal sini sampai di sakrum terasa. Gitu. Kemudian ya gerakan ruku ya, ruku itu rata-rata air. Nah pandangan kita pada saat berdiri kan menghadap ke bawah tuh, tetap pandangan ke situ ya, tetap pandangan ke situ pada saat ruku. Nah itu ada sedikit stretching di sini di leher. Ini juga kena. Jadi tadinya yang agak ke belakang, ini dibuka ke depan. Dan kaki, kami bisa lakukan itu kaki, semua kaki ya, kaki menghadap ke depan. Ada orang juga yang menghadap ke samping, tidak ada masalah. Kami tidak salahkan mereka, tapi kebiasaan kami itu menghadap ke depan kakinya, ya, menghadap ke depan semua, ya. Nah, pada saat kita ruku itu maksimalkan ke depan, condong ke depan, tapi jangan sampai jatuh.
Nah, kalau kita lakukan itu, maka akan sangat terasa tarikannya, otot-otot tendon itu di betis, paha, ya, sampai di sakrum sini, sampai di lumbal, terasa tarikannya. Jadi yang menekan itu, jadi kalau di lantai itu menekannya seperti ini, kaki, ujung kaki menahan. Jadi semaksimal mungkin jangan 8 sampai, tapi jangan sampai jatuh. Mungkin kalau awal-awal agak sedikit merusak konsentrasi mungkin, tapi kalau sudah kebiasaan itu udah bagus itu. Seperti itu. Jadi rata-rata air, tapi pandangan tetap ke depan. Kalau dia seperti ini tidak ada stretching. Kurang stretchingnya di daerah vertikal, daerah tulang leher. Tapi kalau ke depan itu agak-agak kuat stretchingnya di daerah leher sini, sampai di daerah lumbal dari belakang. Udah otot ketarik semua ini. Naik, kemudian sujud. Begitu dia sujud. Kalau sujud itu rata, ada sedikit di seluruh daerah tulang belakang, mulai vertikal, torakal sampai di lumbal, sampai di sakrum malah. Itu pada saat sujud. Bahkan di gerakan sujud ini ada penelitian seorang profesor, dan gara-gara itu dia masuk Islam. Ada sel di neuron di otak itu dia butuh darah, dia butuh oksigen, dia butuh nutrisi, tapi hanya bisa dialiri darah membawa oksigen nutrisi tadi itu dalam posisi sujud. Itu luar biasa. Jadi luar biasa, masya Allah, Allah menciptakan membentuk gerakan-gerakan sholat itu tidak ada sia-sia, dan semuanya untuk kita, ya. Kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dari gerakan sholat untuk kita. Oke, tadi udah sujud ya, sujud itu ada stretching, kemudian di jari-jari kaki juga kan masuk tuh seperti ini, itu ada stretching dari situ. Kemudian dahi menempel ke tempat sujud. Nah, itu juga ada sebenarnya efek. Ada, jadi ini kulit, jadi bersumber ke keilmuan kami di refleksi bekam pun ternyata kulit itu ada berapa daerah tertentu. Kalau dilakukan stimulasi di situ, entah disentil-sentil, entah dipijat-pijat, itu memicu beberapa kelenjar, beberapa organ di badan kita. Ya. Nah, dari penelitian itulah, itulah terbentuk pengobatan CNS, akupuntur, pengobatan bekam dan sebagainya, maksud refleksi tulang punggung dan sebagainya. Nah, begitu dia sujud, pada saat sujud ini menempel ke dahi, itu ada beberapa kelenjar, termasuk yang terakhir kan kita tahu itu endorfin, itu terstimulasi, terpicu dia. Makanya pada saat orang sujud kok perasaan tenang, nyaman. Itu karena tadi. Kemudian orang yang sering sakit kepala, vertigo, sakit kepala, itu kalau sering sujud dan lama sujud, itu sakit kepalanya berkurang, bahkan bisa hilang. Itu posisi sujud. Nah, kemudian posisi duduk juga. Nah, ini agak susah kita contohkan karena setengah badan videonya. Posisi tahiyat biasanya kan kaki kiri yang masuk ya, kaki kiri yang masuk, ukuran kaki kanan yang menempel seperti ini di lantai. Nah, normalnya sehari-hari sadar tidak sadar kita banyak menekan di kiri, ya, karena kecuali kidal ya. Tapi kita kan rata-rata pakai kanan. Kita sehari-hari, terutama pada saat duduk, itu banyak menekan di kiri, menarik ke kanan. Itu saya sudah survei, saya sudah lihat kebiasaan orang, termasuk kebiasaan kami, tanpa kita sadari. Nah, pada saat duduk tahiyat kita narik tuh, makanya kaki kiri yang masuk, kaki kanan, nah jadi ketarik tuh sini. Daerah otot di sebelah kiri itu ketarik, jadi dia normalkan kembali.
Itu seperti itu. Ini baru manfaat kesehatan yang segelintir kami ketahui. Nanti insya Allah di video berikutnya kita juga akan menjelaskan manfaat sholat itu, kenapa harus waktu maghrib, dari waktu-waktunya lagi, kenapa asar umpama, duhur, waktu duhur mencari matahari, kemudian isya, malam, subuh. Ternyata itu berkaitan dengan vibrasi energi yang bisa mempengaruhi otak, di mana juga akan mempengaruhi kejiwaan kita. Nah, otomatis yang namanya pengaruh pikiran, pengaruh jiwa akan terpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mencari rezeki, dan sebagainya. Jadi jangan lupa like dan subscribe video ini supaya teman-teman bisa menerima notifikasi apabila ada upload video kami berikutnya. Kita akan terus berbagi info yang bermanfaat, insya Allah, fokus masalah kesehatan baik fisik maupun jiwa. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.